Di video ini gue akan membahas satu novel bergenre spy thriller dari penulis Indonesia. Seperti apa? Ikutin terus videonya. Hey viewers, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Seperti intro yang sudah gue sebutin tadi dan juga sesuai dengan judul video ini, kali ini gue mau membahas sebuah novel bergenre spy thriller yang berjudul The Silent War alias Perang Senyap yang ditulis oleh Vin R. Ini diterbitkan oleh penerbit One Peach Media. Kalau kamu pengen dapetin bukunya, gue taruh link Shopee-nya di kolom deskripsi bawah. Seperti biasa, gue akan kasih tahu dulu sinopsis ceritanya supaya dapat gambaran ini tuh tentang apa sebenarnya, baru nanti masuk ke bagian reviewnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. The Silent War alias Perang Senyap ini bercerita tentang Perang Senyap, sebuah pertempuran sunyi yang harus dijalani oleh para agen rahasia dari masing-masing negara yang terlibat dalam cerita ini. Kenapa sunyi? Karena para agen ini harus bergerak dalam diam, dan kalaupun sampai terbunuh di dalam misi mereka, tidak akan ada yang tahu, bahkan gak dapat penghargaan gitu dari negara. Pokoknya bener-bener sunyi, senyap. Kita akan mengikuti tokoh bernama Isa Respati, yang adalah seorang mantan agen operatif berbahaya. Isa diajak oleh sekelompok orang dari Langley yang ingin membalas kematian salah seorang agen mereka. Misi berbahaya tersebut akan melibatkan pembunuh berbahaya dari pihak Rusia dan juga hilangnya plutonium dari fasilitas nuklir Rusia yang ada di Suriah. Menarik ya bro-nya ya. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Pertama kita bahas tentang gaya penulisannya alias narasi, menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal tersebutlah yang mau gue soroti di sini. Jadi gue merasakan ketika mengikuti ceritanya ini kurangnya unsur show alias kurang bisa mengajak pembaca merasakan apa yang terjadi di dalam cerita ini. Apa pula yang dirasakan oleh para tokoh-tokohnya. Seringnya gue lebih merasa narasinya itu lebih ke tell alias cuma nunjukin ini loh yang terjadi, ini loh yang dirasakan oleh si tokoh-tokohnya. Padahal kalau narasinya itu bisa lebih engaging, menurut gue keseluruhan cerita ini bakalan jadi bagus banget. Karena sebenarnya kan gue suka ya sama cerita-cerita tentang agen rahasia, mata-mata, kayak cerita-cerita Mission Impossible-nya Tom Cruise atau James Bond gitu, tapi gue lebih senang Mission Impossible sih. Terus dulu juga pernah baca satu genre spy thriller, tapi karangan penulis luar berjudul The Tourist, karyanya Olen Steinhauer kalau nggak salah ya, dan itu gue inget suka banget meskipun lupa detail-detailnya. Sejak saat itu belum pernah baca lagi genre spy thriller sampai akhirnya dipertemukan sama The Silent War ini. Selain itu yang gue rasakan dari narasi cerita ini adalah tidak adanya pengikat cerita. Karena dari awal tuh kan udah banyak kejadian bertubi-tubi ya disodorkan ke pembaca. Udah banyak adegan-adegan action yang kita saksikan di dalam cerita ini. Tapi terus nggak ada nggak ada benang merah lah untuk menyatukan itu semua gitu. Gue nggak tahu konflik utama atau tokoh utama, meskipun gue bilang tokoh utamanya Isa Respati, tapi gue tidak melihat ada sesuatu yang dipertaruhkan oleh Isa ini supaya gue jadi penasaran dan pengen mengikutinya ceritanya sampai akhir. Bener-bener murni ngikutin sampai akhir karena cuma pengen tahu endingnya tuh bakal kayak gimana sih. Dan setelah sampai ke titik ending pun gue juga bingung gitu antara mau puas atau nggak puas, karena itu tadi kurang adanya pengikat cerita alias benang merah dalam cerita ini. Kalau tadi di bagian narasi gue banyak komplainnya, sekarang kita ngomongin tentang alur alias plot ceritanya. Ide cerita ini sebenarnya udah bagus mengenai agen rahasia gitu ya, dan bagaimana misterinya dipaparkan sepanjang cerita itu menurut gue juga oke. Bagaimana pengecohan yang dimasukin penulis juga oke, berhasil mengecoh, dan bagaimana pengungkapan koneksi antar para tokohnya itu diungkapkan gitu di bagian menuju akhir, itu menurut gue juga menarik dan juga oke gitu ya. Akan tetapi balik lagi ke poin pertama tadi mengenai narasi, ide cerita yang udah menarik tersebut tuh menjadi kurang di bagian eksekusi gitu, sehingga berpengaruh ke pengalaman ketika membacanya. Sekarang kita ngomongin karakterisasi dari masing-masing tokoh di dalam sini. Gue merasa karakterisasinya tuh kurang dalam sehingga gue tidak merasa terkoneksi gitu dengan salah satu tokoh di sini ataupun dengan tokoh utamanya. Mungkin karena kurangnya sisi emosional yang dimainkan oleh penulis, atau mungkin lagi-lagi karena narasinya yang kurang bisa mengajak pembaca untuk merasakan keterikatan emosional dengan para tokoh atau bahkan tokoh utamanya. Yang gue rasakan di sini karakterisasinya tuh lebih ke menunjukkan
menunjukkan penampilan fisik, jadi lebih bersifat permukaan gitu. Jadi kurang mendalam ke sisi emosional dari masing-masing tokoh. Sekarang kalau ngomongin tentang kekurangan, beberapa tadi udah gue sampaikan ya di poin-poin pembahasan sebelumnya. Ini sedikit tambahan aja, yaitu gue merasa ada banyak istilah-istilah, baik itu yang berhubungan dengan senjata ataupun dengan dunia mata-mata dan juga militer yang dimasukin ke dalam sini, tapi sifatnya lebih ke informasi gitu. Jadi kayak cuma sekedar tempelan, karena istilah-istilah tersebut disampaikan tidak menyatu dengan ceritanya gitu. Jadi gue sebagai pembaca awam juga merasa kayak cuma dapat informasi gitu, tapi tidak melihat apa pentingnya buat pembaca mengetahui apa jenis senjatanya, apa jenis organisasi dari si tokoh tersebut, seperti itu. Mungkin kalau ceritanya lebih panjang, lebih mendalam, istilah-istilah tersebut dimasukin lebih halus gitu ya ke dalam cerita, mungkin akan lebih, balik lagi ke pengalaman membacanya, lebih terhanyut lah. Kita nggak ngerasa dijejelin sama informasi yang begitu banyak tentang istilah-istilah tersebut. Atas pertimbangan-pertimbangan tadi, gue mau kasih The Silent War alias Perang Senyap ini 3,5 dari 5 bintang. Akan cocok banget dibaca buat kamu yang emang udah suka nih sama cerita-cerita tentang agen rahasia alias mata-mata kayak gue gitu. Jadi nggak masalah dengan kekurangan yang sempat gue paparkan di poin-poin pembahasan sebelumnya. Gue punya review novel misteri lainnya ada di sini dan juga di sini, kalau bisa klik. Tapi jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!